Ya, shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya malam ini? Selamat datang Bu Marta, Bu Indriani, Bu Sinta. Mari kita mulai ya ibadah kita malam ini. Ya, selamat malam. Haleluya. Oke, kita langsung mulai ya. Mic bisa dibuka Bu Indriani. Ya. Ya, selamat malam Bu Marta. Sehat selalu. Selamat malam Bu Sinta. Selamat malam Pak John. Selamat malam. Di ibadah CLCC pada malam hari ini. Dan kami percaya lewat ibadah CLCC pada malam hari ini Tuhan hadir dan Tuhan melawat kami semua. Yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan, yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Amin, amin, amin. Haleluya. Acara pada malam hari ini untuk pukul 7 tanggal 29 September hari Selasa pukul 7 untuk Indonesia. Ya. Dan host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri. Doa profetik yaitu Bapak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya, ya dari Surabaya. Pengumuman Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA dari Kediri dan selesai. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kami beribadah itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah ibadah malam hari ini dan kami percaya mukjizat-Mu masih ada. Dan kami tahu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini dan kami buka ibadah dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Bu Eli. Kami kembalikan kami kembalikan KPS John Sambunan MA. Kami persilahkan Pak John. Oke, praise the Lord. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk kita menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus ya dengan segenap hati kita, sebab Tuhan ada di sini. Kita sangat merindukan Dia pada malam hari ini. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hatimu untuk kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, mari Engkau menjamah setiap kami di malam hari ini. Kami sungguh merindukan Engkau, Yesus. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Yesus Kristus. Kita akan pujikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Mari Tuhan, umat-Mu berkumpul malam ini. Kita kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kami semua. Allahku, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Mari ubah kami Tuhan, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Bersama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ini doa kami, bagimu Tuhan. Haleluya, kami sujud menyembah Yesuslah Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Engkau ada bersama kami di malam hari ini. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau malam hari ini. Roh Kudus, pegang tangan kami, supaya kami tidak tersesat, bahwa kami lebih dekat, semakin melekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari Bapak, kita worship You my Lord, we worship You my King. You are the Christ, the Son of the living God. Biarlah malam ini Tuhan, bahwa kami tenggelam dalam sungai Roh-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada pertolongan, ada kemenangan. Allah Roh Kudus, kami sangat merindukan Engkau Tuhan. Dalam malam ini kami berjumpa dengan Yesus yang memulihkan kami semua. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari berkati kami semua. Berkati hidupku. Panggil Dia Yesus, penuh kemuliaan-Nya. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan-Mu. Mari berkati kami semua Tuhan. Berkati hidupku. Mari naikkan pujian bagi Tuhan.
segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Mari Tuhan, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua malam ini. Yesus, kemuliaan-Mu, bersama katakan, pulihkan hatiku. Tidak ada yang lain Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Mari buka kedua tangan-Mu, sambut berkat-Nya. Berkati hidupku, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Warga Pujian Kau hadir, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari sembah Tuhan, kita sembah Yesus dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Bawaku tenggelam di dalam surga-Mu. Yesus, tiada yang seperti Kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Nama-Mu berkuasa selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hati angkat suara sembah Dia. Percaya malam ini Tuhan hadir saat ini menyembah Dia. Segala pujian bagimu. Berpujilah Yesus selama-lamanya. Hadirat-Mu memenuhiku saat ku datang menyembah.
Mari katakan sama-sama. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembah Yesus, ku menyembahmu. Oh, segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian, syukur bagimu. Kami sambut kehadiran-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Hentinya kami bersyukur ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Doa kami Tuhan. Yesus, ku menyembah. Mari sorak-sorak tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Amen. Terima kasih Tuhan. Malam ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan doa sebelum kita dengar firman Tuhan malam hari ini akan dinaikkan oleh sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi. Pada Pak Frans Angki, dipersilakan. Terima kasih Pak John atas Yes. kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu dalam doa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, menjawab-Mu ya Bapa. Kami rindu akan kehadiran-Mu bagi kami pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah-Mu dengan puji-pujian dan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Malam hari ini ya Bapa, sepanjang hari ini Tuhan, Bapa telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu Pas John Sarbunan. Ya Yesus. Berkati kami semua di sini ya Tuhan Yesus. Amen. Penuhi kuasa-Mu kepada PS John Sarbunan ya Tuhan, agar dia dapat memberikan firman-Mu dengan baik bagi kami Tuhan. Bapak berkati instrumen kami semua Tuhan Yesus, supaya jangan terganggu ya Bapa. Supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik dan jelas ya Tuhan Yesus. Ya. Urapi kami semua saat ini ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Karena kami rindu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Kehidupan kami hari lepas hari. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Malam hari ini pun juga Bapak memberkati kami bersama keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Di tempat kami masing-masing ya Bapak. Ya Yesus. Penuhi ruangan-ruangan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak. Supaya kami tidak terganggu oleh kuasa roh yang lain. Amin. Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami kepada ya Bapak. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami setia untuk mendengarnya. Amin. Amin. Praise the Lord. Luar biasa ya, untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin
dari Kota Bekasi. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Luar biasa. Tuhan berkati Pak Frans Sangki. Pak John. Dan wow, luar biasa Pak Tirto sudah hadir ya di tengah-tengah ibadah kita malam ini, dan semua teman-teman yang sudah hadir luar biasa. Oke, praise the Lord. Suatu kebahagiaan apabila kita semua datang dengan hati yang bersyukur karena kita benar-benar cinta Yesus, dan kita datang, kita sujud menyembah di hadapan Tuhan. Percaya Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir, maka sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Bilang amin ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oke. Luar biasa Pak Tirto, saya lihat penampilan malam ini Pak Tirto mantap sekali, puji Tuhan. Oke, itulah memang semua kita datang bukan untuk manusia, kita datang kepada Yesus Kristus, Dia Sang Raja yang mulia, yang kita sujud, kita menyembah ya. Luar biasa, jadi memang ini semua kita belajar untuk bagaimana kita bisa mengenal pribadi Yesus dan bagaimana semua kita memperlakukan Dia di dalam hidup kita, saudaraku. Jadi ini sesuatu yang sangat indah sekali ya. Kita semua belajar akan firman Tuhan malam hari ini. Amin. Oke, saya percaya Bapak Ibu sudah merindukan firman, dan tadi tentu saudara-saudara sudah mendapatkan undangan ya. Baik yang dikirim secara japri maupun langsung ke grup masing-masing ya, CLCC. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan lihat firman Tuhan yang luar biasa, sebuah renungan yang akan kita temukan malam hari ini. Oke, kita akan lihat sama-sama ya. Oke, haleluya. Sebuah tema yang diangkat yaitu cara mengalami manifestasi Roh Kudus ya. Kalau kemarin kita bicara tentang cara bagaimana kita mendapatkan ya pergerakan Roh Kudus, dan hari ini kita lihat tentang mengalami manifestasi Roh Kudus. Dan kepada sahabat kita terkasih, nanti saya minta untuk Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Saya berharap semua di sana signalnya bisa baik ya. Oke, kita bisa stabil ya. Tentu Ibu Elis Atta juga sudah hadir malam ini, dan senang sekali. Tadi beliau mengabarkan bahwa di tempat beliau di sana lampu listriknya padam ya. Memang kita perlu doakan Bu Elis Atta, karena di tempat di Parepare beliau agak jauh dari kota. Terkadang signalnya itu kurang stabil ya, sehingga beliau mengalami kesulitan. Kalau pas lagi bagus, puji Tuhan bisa connect, tapi kalau nggak bagus terputus. Ya, kita doakan saja supaya semuanya indah pada waktunya. Oke, mari kita lihat ayat firman Tuhan. Nats Alkitab kita di malam hari ini terambil dari 1 Korintus 12 ayat 10. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengikuti bacaan Nats Alkitab pada malam hari ini. Pertama Korintus 12 ayat 10 yang berbunyi, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menaksirkan bahasa roh itu. Amin. Amin. Praise the Lord. Jadi 1 Korintus 12 ini terkhusus bicara tentang karunia-karunia roh. Nah, karunia roh itu ada 9 karunia roh ya. Dan semuanya karunia ini Tuhan berikan untuk seseorang percaya. Itu yang pertama, untuk dipakai melayani Tuhan ya. Karunia diberikan bukan untuk dipakai untuk diri sendiri, tapi untuk melayani Tuhan. Jadi kita perlu melayani dengan karunia. Nah, ada yang mendapat karunia bahasa roh, ada yang dapat karunia untuk mengartikan bahasa roh itu, menafsirkan ya. Ada yang mendapat karunia bernubuat, ada yang dapat karunia mendapatkan kuasa untuk mengadakan mujizat, lalu ada yang mendapatkan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Nah, saudara-saudara,
Anda dapat karunia di mana, saudaraku? Kalau Anda dapat karunia itu, Anda perlu minta supaya Tuhan makin mempertajam lagi. Tapi kalaupun Anda belum mendapatkan karunia roh, Anda perlu minta supaya Tuhan berikan karunia roh bagi saudara-saudara sekalian. Ya, tidak karunia yang paling umum role dalam bahasa Latin atau bahasa Yunani memakai kata glossolalia. Glossolalia itu artinya berkata-kata dalam roh. Karena ini bukan bahasa manusia, tapi ini adalah bahasa Allah sendiri. Yang Tuhan ingin bicara kepada seseorang melalui orang yang mendapat karunia itu, saudaraku. Dan karunia bahasa roh itu memang tujuannya adalah membangun diri sendiri. Tapi kalau orang mendapat karunia untuk bernubuat, nah itu dia membangun jemaat. Satu contoh misalnya, pada saat kita mengikuti sebuah kebaktian dan di dalam khotbah, di tengah-tengah khotbah itu, sang pendeta atau seorang pembicara, dia berkata, hari ini Tuhan bilang dia mau menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, pada waktu jemaat-jemaat atau saudara-saudara yang hadir dalam pertemuan ibadah itu saudara mendengar bahwa Tuhan mau menyembuhkan orang-orang sakit, langsung imannya bangkit. Bukan cuma satu orang, tapi beberapa, bahkan banyak orang. Jadi ini karunia bernubuat, dia membangun iman jemaat. Sementara karunia bahasa roh, dia membangun diri sendiri. Misalnya diri saudara sedang susah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan sudah ada hilang pengharapan. Maka saudara-saudara perlu berdoa dengan karunia bahasa roh. Karena karunia bahasa roh itu dia membangun dirimu sendiri, saudaraku. Nah, setelah dirimu saudara dibangun, maka saudara minta juga karunia bernubuat. Dan ketika karunia bernubuat itu, maka saudara kasih Tuhan itu sangat membantu untuk pertumbuhan jemaat, ya. Saudara terkasih Tuhan, terkadang Tuhan memberikan ini di dalam kehidupan seorang pengkhotbah. Bahkan saya pun juga terkadang mendoakan seseorang, saya tidak tahu masalah orang itu, tapi pada saat didoakan, dan ternyata orang yang didoakan itu, dia mendapatkan sebuah jawaban, mendapatkan sebuah konfirmasi dari Tuhan, mendapatkan sebuah arahan, petunjuk. Oh, ini adalah kehendak Tuhan. Dan imannya dia bangkit, saudaraku, ya. Seperti itu, saudara kasih Tuhan. Nah, ini karunia ini Alkitab bilang apa? Kejarlah buah roh, kejarlah kasih. Dan juga kita perlu mengusahakan diri mendapatkan karunia-karunia ini, saudaraku. Jadi kita nggak boleh diam, kita lebih banyak aktif. Lebih banyak aktif untuk mengejar itu. Ketika kita mengejar itu, apa yang kita kejar, baru kita mendapatkan, ya. Saudara, ini indah sekali. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus, dia sudah memberikan karunia Roh Kudus-Nya yang berbeda-beda, ya, tetapi semua dipakai untuk membangun. Bagi orang percaya untuk melayani dan membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya, sesuai dengan manifestasi kuasa Roh Kudus itu. Artinya manifestasi itu merupakan sebuah perwujudan, sebuah pergerakan, saudaraku, ya, sebuah pernyataan yang Tuhan nyatakan, itu manifestasi, saudaraku. Dan hal ini dapat kita lihat, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 10-12. Saudara, saya berdoa supaya setelah saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara betul-betul minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan saudara karunia. Nah, saya percaya Tuhan pasti memberikan, ya, paling tidak saudara punya satu, ya, ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat 5. Nah, semua itu kita kembangkan, saudaraku. Karunia itu harus dikobarkan. Sementara Bapak Ibu sekalian, talenta itu kita perlambakan, ya, supaya bisa berkembang. Jadi kita mengupgrade diri kita, kita mengembangkan diri kita, saudaraku. Yang dulunya tidak bisa berdoa, sekarang bisa berdoa. Yang dulunya tidak bisa melayani, sekarang bisa melayani. Yang dulunya tidak mengerti, tidak paham, sekarang bisa mengerti, bisa paham. Nah itu, jadi kita mengupgrade, kita mengembangkan diri kita, saudaraku. Sehingga kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dari waktu ke waktu, sampai puncaknya, klimaksnya, Yesus datang kembali, benar-benar kita sebagai orang percaya gereja Tuhan, sudah disempurnakan. Oke, mari kita tanya sama-sama, saudara-saudara terkasih Tuhan, dari ayat-ayat yang kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul ini, saudaraku, ya, pasal 2 ayat 10-12 ini, tentu kita akan temukan di sini ada 3 kebenaran, saudaraku, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui cara mengalami manifestasi Roh Kudus. Nah, menurut saudara, kira-kira siapa orang yang mengalami
manifestasi kuasa Roh Kudus. Siapa dia? Mari kita lihat, ini ciri-cirinya saudaraku ya. Dia adalah orang percaya yang mulai mengerti. Mengertinya bagaimana? Yang pertama, dia mengerti begini, bahwa Roh Kudus memakai orang pilihan Allah untuk berkata-kata kepada semua suku bangsa. Nah, mari kita lihat pada waktu murid-murid mereka mengalami Pentakosta di atas loteng Yerusalem, saudaraku, orang-orang dari berbagai bangsa, suku, mereka datang ke Yerusalem dan mereka kaget ketika mendengar rasul-rasul itu, mereka berkata-kata dalam bahasa mereka. Kita lihat dulu Kisah Para Rasul 2 ayat 10. Baik, bisa dibuka Bu Eli. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 10 yang berbunyi, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Amin. Nah, ini orang-orang di luar, orang-orang Yahudi, di luar orang-orang Israel, mereka pada waktu datang ke Yerusalem, mereka dari berbagai bangsa, suku, dan bahasa, mereka kaget, mereka mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Apakah bahasa negara mereka? Apakah bahasa daerah mereka? Mereka kaget, saudaraku. Mereka dalam hati, ini orang-orang Galilea, orang-orang yang dianggap sebelah mata, orang-orang yang dianggap ini yang masyarakat biasa, orang-orang yang pekerjaannya cuma hanya nelayan. Tapi kenapa mereka kok bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang begitu banyak, saudaraku? Nah, ini adalah, saudaraku, manifestasi kuasa Roh Kudus, ya. Jadi, saudara-saudara, siapakah orang yang mengetahui manifestasi kuasa Roh Kudus? Yang pertama, dia mengerti bahwa Roh Kudus itu telah memakai orang pilihan Tuhan, yaitu hamba-hamba Tuhan ya, yang dipenuhi Roh Kudus untuk berkata-kata kepada semua suku, ya, semua bangsa. Nah, saya percaya bukan cuma untuk yang dialami oleh rasul-rasul ini, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian juga akan mengalami hal yang sama. Karena itu kita perlu minta untuk karunia ini Tuhan berikan, ya, supaya kita bisa dipakai Tuhan lebih maksimal lagi. Oke, ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengetahui manifestasi kuasa Roh Kudus? Mari kita lihat ini, saudaraku, ya, rahasianya. Yang kedua, Roh Kudus itu dia berbicara oleh alat pilihannya, yaitu orang-orang dipenuhi Roh Kudus ini, ya, bagi orang-orang Yahudi dan kemudian orang-orang di luar Yahudi, yaitu orang-orang lain ya selain Yahudi. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat 11. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 11 yang berbunyi, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Ini pekerjaan siapa? Ini pekerjaan Allah. Allah Roh Kudus. Ini manifestasi Tuhan sedang melakukan, Tuhan sedang menyatakan, Tuhan sedang berkarya, saudaraku, melalui instrumennya, melalui alatnya, yaitu hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang mengalami Pentakosta di atas loteng Yerusalem itu, mereka mulai berglosolalia, mereka mulai berkata-kata dalam roh. Dan ketika orang-orang yang disebutkan tadi ini, saudara, ya, penganut agama Yahudi, kemudian orang-orang Kreta dan orang Arab, saudaraku, mereka semua mendengar itu, mereka kaget, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu, ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan roh. Ini karunia-karunia roh sedang bekerja, saudaraku, di hari Pentakosta itu. Nah, sayangnya karunia-karunia ini menjadi mati, menjadi padam, itu ketika gereja memasuki abad ke-8, saudaraku, ya. Itulah sebabnya gereja hidup dalam berbagai macam tradisi, budaya, gereja hidup dalam berbagai macam penyembahan berhala, semua bercampur baur di dalam gereja sehingga gereja kehilangan kuasa Tuhan. Maka Tuhan bangkitkan seorang tokoh reformator
yang bernama Martin Luther, saudara. Ya, tadi malam Pak Darmawan sempat bertanya bahwa apa beda Martin Luther dan John Wesley. Ini adalah orang-orang yang dipakai untuk memulihkan gereja, untuk mengembalikan gereja kepada jalan ajaran-ajaran yang benar, saudaraku. Martin Luther membawa ajaran Protestan kembali kepada Alkitab, saudaraku, ya. Pro to Testament itu Protestan, back to the Bible, kembali kepada Alkitab, itu Martin Luther. Dan dia punya semboyan, yaitu ada 3. Sola fide, kita diselamatkan karena iman. Kemudian yang kedua, sola gratia, kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan, ya, grace, dari kata grace. Kemudian sola scriptura, kita diselamatkan oleh karena firman Tuhan. Nah, itu Martin Luther punya semboyan. Jadi intinya dia ingin mengembalikan gereja kepada iman pada Yesus Kristus, itu iman yang benar. Kalau iman bukan pada Yesus, itu iman yang tidak benar. Karena orang di luar sana juga mereka mengaku mereka percaya Tuhan, mereka beriman. Tapi iman kepada siapa, saudaraku? Kalau ternyata iman mereka bukan kepada Yesus, maka mereka tidak akan pernah bisa diselamatkan. Amin, saudaraku. Malam ini semua kita yang percaya pada Yesus, beriman pada Yesus, lambaikan tangan. Nah, itulah iman yang benar. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jadi sepanjang tahun ini, kita bicara tema kita tentang everlasting faith, yaitu iman yang kekal, saudaraku. Ya, jadi semua yang kita lakukan, termasuk kita minta karunia-karunia roh, ini kita juga minta dengan iman. Ketika kita minta dengan iman, baru Tuhan berikan. Nah, sementara yang John Wesley Tuhan pakai dia di zamannya setelah Martin Luther. Dia membawa gereja metodis, dia bawa pergerakan holiness, kekudusan. Jadi saudara lihat ya, orang-orang metodis itu, saudaraku, itu mereka punya simbolnya putih. Jadi malam ini pelayan-pelayan Tuhan pakai warna putih, saudaraku. Jadi putih itu tanda kesucian, tanda kebersihan. Jadi saudara, itu benar-benar orang-orang metodis, mereka pakai bajunya putih, celana putih, sepatu putih, mungkin topi putih juga ya, saudaraku. Jadi semua serba putih. Jadi mereka percaya bahwa putih itu selain lambang kebersihan, jadi itu juga adalah lambang dari kesucian, saudaraku. Ya, jadi gereja yang sudah hidup dalam berbagai macam tradisi, yang sudah bercampur baur dalam dosa, akhirnya dipulihkan Tuhan. Ya, sampai saat ini gereja sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan-pergerakan karunia-karunia roh, ya, sehingga karunia-karunia yang dulunya hilang kembali lagi ke dalam gereja, sehingga gereja menjadi hidup, gereja menjadi bangkit dan penuh kuasa. Amin. Dulu gerejanya tertidur, saudaraku, yang namanya mujizat tidak ada, yang namanya kesembuhan tidak ada, yang namanya saudaraku hal-hal yang ajaib itu tidak ada, yang ada cuma mistik-mistik aja, saudaraku, ya, sesuatu yang berbau magic-magic, saudaraku. Tapi setelah gereja dipulihkan, gereja kembali kepada ajaran yang benar. Haleluya. Ini kita lihat yang kedua, ya. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang yang mengetahui manifestasi kuasa Roh Kudus? Ini dia. Yang ketiga, yaitu dia orang percaya yang mengerti bahwa Roh Kudus membuat orang itu, maksudnya orang-orang di luar rasul-rasul ini, mereka menjadi tercengang-cengang dan termangu-mangu. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 12. Kisah Silakan Bu Weli. Kisah Para Rasul 2 ayat 12. Yang berbunyi, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Amin. Pendeta Hujan. Apakah artinya ini? Ya, gimana Bu Weli? Oke, mari kita lihat ya, saudara-saudaraku. Jadi yang ketiga ini, saudaraku, orang percaya itu dia mengerti bahwa Roh Kudus membuat orang itu, orang-orang di luar rasul-rasul yang sementara mengalami lawatan Roh Kudus ini, mereka tercengang-cengang dan termangu-mangu. Ini pekerjaan siapa, saudaraku? Ini pekerjaan Roh Kudus. Saudara-saudara, mereka nggak nyangka kalau orang-orang Galilea kok bisa berkata-kata dalam bahasa mereka. Ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Allah, ya. Kemarin saya sudah saksikan pada saat adik dari almarhum Oma ini, soal dia sakitnya ada 5 jenis penyakit, ya. Ada jantung, ginjal, liver, darah tinggi. Lalu satu lagi apa gitu, Bapak Ibu sekalian, ya. Saudaraku, lalu
kakak iparnya itu, Ansonya itu panggil dukun, orang pintar. Ketika datang ke rumah kami, dukun itu bertanya apakah ada bawang putih, apakah ada halia dan macam-macam sebagai syarat untuk dia mungkin memanggil sebantuan daripada roh jahat untuk menyembuhkan ya adik dari almarhum Oma ini. Nah, saat itu ditanya oleh Oma, itu gunanya untuk apa? Dia bilang ini untuk syarat menyembuhkan orang sakit. Oh, saat itu langsung Oma tidak senang, tidak terima, dan dia langsung ajak kami semua naik ke atas loteng dan kami mulai pujian penyembahan. Tiba-tiba Roh Kudus turun dan penuhi kami semua. Tiba-tiba kami dengar tuh Oma bahasa rohnya itu keluar, bahasa rohnya itu beda sekali dalam bentuk bahasa Tiongkok kuno, saudaraku. Dan ternyata itu ada maknanya. Oma dapat penglihatan dalam bahasa roh itu bahwa ada 6 orang kepalanya botak, mereka sementara dengan cepat-cepat mendayung sampannya itu perahu, mereka lari, mereka ke pulau yang di seberang, saudaraku. Dan tiba-tiba mereka hilang. Dan selesai habis doa pujian penyembahan, kami turun. Ternyata itu dukunnya sudah pulang. Dukunnya mengerti bahwa kehadiran dia tidak diinginkan. Jadi dukun merasa bahwa dia harus cepat-cepat pulang. Saudara, dan memang yang sakit ini berkata, sudah, dukun jangan obati saya, lebih baik berhenti aja. Karena itu saya sudah tahu, kalau kakak saya sudah berdoa seperti itu, Roh Kudus sudah datang, nah itu berarti kuasa Tuhan sudah turun. Dan ajaibnya Tuhan sembuhkan adik dari Oma ini, dia mengalami kesembuhan dari 5 penyakit itu, saudaraku. Ini pekerjaan Roh Kudus, saudaraku, sehingga membuat orang tercengang-cengang. Nah, saya percaya Bapak Ibu sekalian, ini pekerjaan Tuhan penuh dengan kuasa mujizat, itu membuat orang bisa takjub, bisa membuat orang jadi kagum, saudaraku. Ya, namun saya ingatkan kita sekalian, kita beribadah bukan sekedar mengejar akan mujizat kesembuhan. Itu hanya merupakan bonus saja. Kita mengejar sang pembuat mujizat, pribadi yang sanggup menolong kita, yaitu Yesus. Itu yang kita kejar, saudaraku. Ya, masalah mujizat, masalah kesembuhan itu nanti dengan sendirinya pasti mengikuti saudara, asal engkau percaya dengan segenap hati. Katakan amin, ya. Ini dia, masalah berkat, masalah pemulihan, masalah rezeki, Tuhan sudah atur semuanya. Asal engkau mengerti firman Tuhan berkata, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Amin. Mari kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Ya, dari manifestasi kuasa Roh Kudus. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu menjadi pembawa pesan Tuhan ke berbagai suku bangsa. Haleluya. Jadi suku bangsa yang berkumpul, yang mereka dengar itu, mereka dengar pesan Tuhan yang disampaikan oleh orang-orang yang sedang dipenuhi Roh Kudus itu. Mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 10. Kisah Rasul 2 ayat 10 yang berbunyi, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Amin. Jadi pendatang-pendatang dari Roma ini, nah, nama-namanya sudah disebutkan, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, saudaraku, ya. Daerah-daerah Timur Tengah ini yang berdekatan dengan Kirene. Mereka ini pendatang dari Roma. Mereka dengar itu, mereka kaget, kok orang-orang Galilea bisa mengerti bahasa mereka. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus, ya. Untuk apa? Tuhan mau bicara kepada mereka lewat pesan-pesan yang disampaikan melalui orang-orang dipenuhi Roh Kudus itu. Amin. Ya, terkadang Bapak Ibu, di dalam sebuah kebaktian ada yang mendapatkan karunia roh, dan tiba-tiba dia mulai berbicara, saudaraku. Dia mulai memperingatkan orang-orang untuk berhenti berbuat dosa, berhenti untuk melakukan kejahatan. Itu bisa-bisa saja, saudaraku. Tuhan pakai orang-orang seperti itu. Apakah saudara-saudara punya pengalaman seperti ini? Atau saudara-saudara sendiri mengalami hal yang sama? Atau saudara pernah mendengar ada orang yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada saudara? Nah, Anda bisa kirim di depan layar monitor, bilang, iya benar, saya percaya, saya pernah mengalami itu. Amin. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua ini kita perhatikan, ya. Hasil dari orang percaya yang mengetahui bahwa manifestasi Roh Kudus itu masih ada. Kita lihat, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengalami perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Kita lihat, ya, Kisah Rasul 2 ayat 11.
Kisah Rasul 2 ayat 11 yang berbunyi, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Amin. Pada akhirnya Allah kita, Tuhan Yesus Kristus dimuliakan ya. Mereka sendiri heran dan mereka mendengar bahwa rasul-rasul ini berkata-kata dalam bahasa mereka tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oh, haleluya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu ya. Ini pekerjaan Roh Kudus aku. Kalau dia sudah pakai seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dia bisa memberitakan Injil lewat bahasa roh ini, saudaraku ya. Dia ingin memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah kepada orang-orang itu, saudaraku. Ini luar biasa, dia menjadi saksi Tuhan ya, penginjilan di dalam roh ini, saudaraku. Mari kita lihat yang terakhir, yang ketiga, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengerti akan tujuannya Tuhan. Jadi apa yang menjadi artinya Tuhan melakukan itu dia tahu, sementara yang lain itu mereka tidak tahu, tidak mengerti ya, tidak tahu artinya. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 2 ayat 12 yang berbunyi, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Amin. Apakah artinya ini? Orang dunia tidak bisa mengerti artinya. Hanya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang-orang yang mendapatkan ilham Roh Kudus, orang-orang yang diurapi Roh Kudus, mereka bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Makanya Alkitab berkata, hikmat manusia itu adalah kebodohan bagi Allah. Hikmat manusia yang dari dunia ini tidak murni lagi, karena sudah bercampur baur, terkontaminasi dengan dosa, terkontaminasi dengan berbagai macam hal-hal yang menyesatkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hikmat dunia ini dia tidak akan pernah bisa mengerti akan hikmat Tuhan ya. Saudara-saudara, hikmat Tuhan inilah kita dapatkan melalui firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan yang engkau dengar membuat engkau jadi mengerti. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Itulah sebabnya kita menjadi murid Tuhan ya. Seorang murid yang baik dia akan belajar terus. Karena dengan dia belajar, maka dia akan mengerti. Kalau dia sudah mengerti, dia paham, maka dia akan dipersiapkan menjadi seorang pemimpin ya. Paling tidak dia memimpin dirinya sendiri ya. Yang dulunya malas, yang dulunya ogah-ogahan, sekarang dia pimpin dirinya untuk dia mau beribadah, melatih diri beribadah, melatih dirinya melayani Tuhan. Jadi seorang pembaca, seorang murid itu dia adalah seorang juga menjadi seorang pemimpin ya, pemimpin. The leader is a leader dan the reader is a leader. Jadi seorang pembaca itu adalah seorang pemimpin dan seorang pemimpin juga seorang pembaca. Jadi dengan adanya kita suka baca kitab suci, ini buku pintar ya, buku ajaib yang kita pelajari ini, saudaraku, ketika kita terus Bapak Ibu sekalian mempelajari Alkitab, kita akhirnya punya wawasan makin luas, kita punya understanding makin dalam ya, kita makin meningkat di dalam saudaraku pengertian kita akan firman Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, kita ini tidak bodoh, saudaraku. Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Saudara-saudara, jangan dipikir bahwa orang-orang yang di luar sana, mereka punya hikmat dunia, saudaraku. Mereka bisa mengerti kitab suci, belum tentu, saudaraku. Profesor, seorang yang ahli dalam bidangnya masing-masing, kalau mereka tidak minta untuk hikmat Allah, mereka tidak minta untuk pengurapan Roh Kudus, mereka akan mengalami kesulitan untuk mengerti kitab suci. Contohnya di Alkitab ada Nikodemus ya, seorang profesor, seorang dokter ya, seorang ahli selaku, ahli kitab malahan selaku. Tapi dia bicara dengan Yesus, dia bingung waktu Yesus bicara hal-hal yang sederhana selaku. Yesus bilang, kalau aku bicara kepadamu tentang masalah sederhana aja kamu bingung. Apalagi kalau aku bicara tentang masalah roh, kamu tambah bingung lagi. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita perlu hikmat Allah ini. Ya Bapak Ibu, biarlah malam hari ini firman Tuhan memberkati kita sekalian, sehingga kita makin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan berdoa dulu, terlebih dulu ya untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Praise the Lord.
Terima kasih Tuhan. Oke. Ibu Rosalin sudah hadir ya dari Jerman bersama kita malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa bersama-sama dan kepada Ibu Rosalin akan berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Ya, terima kasih Pak John, kesempatan yang Amin. diberikan. Mari kita satu dalam doa, puji syukur kepada Tuhan Yesus yang Maha Besar, pencipta langit dan bumi, dan ampunilah kami ini yang ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Berkat anugerah-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu dan setia melakukan firman-firman yang Kau ajarkan melalui gembala kami, Pastor Jan Sarbunan, yang selalu setia melayani kami setiap hari, pagi maupun malam. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungilah kesehatannya dan demikian juga terhadap keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Tuhan Yesus memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus atas firman yang diajarkan kepada kami, yang selalu kami taati. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertainya. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Memberkati Ibu Ya. Rosalin. Terima kasih Pak John. Maaf Pak John, saya terlambat karena baru pulang sama Sandra dari Oke. klinik. Semua berjalan dengan lancar. Amin. Satu giginya yang dicabut. Ya, Oh ya. ya. Sekarang lagi tidur dia. Masih belum begitu siuman dari narkosnya, Oh, dari bius itu. biusnya ya. Iya. Iya, iya. Masih ini. Ya. Jadi tidur dia sekarang. Baik, Tuhan Iya. berkati. Terima Terima kasih kasih Pak John infonya. atas Ya. doa-doanya. Amin. Ya, Tuhan baik ya. Oke, Ya. semua kita yang hadir malam ini kita akan dukung doa terus untuk Ibu Sandra ya, Ya, yang terima telah berulang kasih. tahun kemarin ya. Ya, Amin. amin. Baik, kita kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Pak John. Waktu yang angki firman Tuhan yang berusaha sehat selalu mencari Tuhan, luar biasa ya. Dan terima kasih telah membantu Pak John untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bu Eli, sehat selalu, berkati Tuhan, dan terima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak John Sambunan MA, atas firman-Nya ya, tentang Roh Kudus ya, perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Allah ya, luar biasa Roh Kudus. Orang yang percaya dan taat firman serta mengerti hikmat Tuhan. Dari kita harus belajar firman-Nya ya, luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan memberkati Pak John, sehat selalu, diberkati Tuhan ya. Ada orang yang diberikan pencurahan Roh Kudus yang tahu tentang hal-hal. Saya sudah berkata sama Pak John dulu, waktu saya awal-awal sering doa malam di Bu Joko, di Pak John. Itu ada orang tua di Tropodo, Pak John, sudah tua memang. Saya tidak tahu arti dia doakan saya. Tiba-tiba dia menjamah saya, dia pegang saya, dia bilang, kamu diberkati Tuhan, seperti janda Sarfat, dia bilang gitu. Minyak minyak dan tepung roti di dapurmu tidak akan habis, dia bilang gitu. Saya tuh nggak tahu apa artinya itu. Saya nggak tahu. Sekarang saya tahu ya. Tuhan tahu memberkati kami meskipun kami janda, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah habis sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati Pak John, sehat selalu. Amin. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Pak Tirta yang ganteng itu. Kami persilahkan Pak. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau membacakan doa profetik pertama, doa profetik 1 bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Tiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Yes, katakan. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Tirto Hadi Mulyono dari SE dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Tirto. Amin. Salam buat Bu Norma ya. Iya, betul. Mantap. Ya, terima kasih kepada Pak Tirto yang telah menaikkan doa profetik pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati Pak Tirto bersama Bu Norma. Sehat selalu, diberkati Tuhan. Semangat Pak. Jeripayanya tidak sia-sia. Luar biasa ya. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Kami persilahkan Bu Weli Hukubun. Ya, makasih Bu Indri untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info Gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-30692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah sumpah pagi lebih menyegarkan. Di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan. Diawali dengan harimu yang baru
sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah selfie Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Cinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan, bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya, spesial Happy Birthday September 2023, Bapak Pendeta John Sarbonan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 30 September 2023, Evangelis Dr. Randa Adel CG LT Sidoarjo. Siapa lagi menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistewati di nomor HP tertera. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Waktu saya kembalikan Ibu Indri. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin. Ya, terima kasih kepada Bu Weli Hukubun yang telah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Weli. Sehat selalu Bu, diberkati bersama keluarga, Tuhan memberkati. Dan mungkin ada yang minta bantuan doa, boleh ke chat ke HP, akan didoakan oleh Bapak John Sambonan MA. Dan kami mengucapkan terima kasih selaku host dan koordinator pada malam hari ini atas kerja bersamanya yang luar biasa ya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua yang dipakai Tuhan, dan berkati semuanya yang ikut Zoom. Ya, terima kasih Bu Rosalin, sehat selalu, diberkati bersama Pak Bluri dan keluarga. Bu Eli, Pak Angki, semangat Pak Angki. Ya, Tuhan memberkati. Ya, Pak Tirta, Bu Sinliang, sehat selalu. Gasa, Bu Marta, Bu Sinta, ya, James, Cindy, dan juga Pak John Sambonan MA. Terima kasih John atas pelayanannya yang luar biasa ya. Kita dukung doa terus Pak John agar sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Setia melayani dari pagi sampai malam. Luar biasa Bapak John ya. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya untuk doa berkat kami kembalikan kepada PS John Sambonan MA. Dan besok kita bisa bergabung lagi lewat link yang sama pada pukul 4 pagi. Kami kembalikan kepada PS John Sambonan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama satu dalam doa. Bapak, malam ini kami berdoa untuk Ibu Indriani yang sudah Engkau pakai untuk mengkoordinir ibadah malam ini dan juga sebagai host untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai pada kesudahan dengan baik. Tuhan beri Engkau kekuatan baru, kemenangan, kasih anugerah makin dilimpahkan atas hidupmu. Jangan takut, tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Tuhan sembuhkan engkau, Tuhan sembuhkan calon menantumu, yaitu Christian, sehingga dia akan menikah tahun depan dengan putrimu Feli, semua akan berjalan lancar. Percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa, jeritan, tangisan air matamu, jerih payahmu tidak sia-sia. Dalam nama Yesus Tuhan berkati Ibu Rosalin yang ada di Jerman juga, yang sudah tadi Tuhan membawa putrinya untuk Tuhan diobati. Tuhan kami doakan, berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagi Bu Rosalin, untuk Pak Bruri juga, sehingga mereka bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan semua anak mantu cucu di Jerman. Terima kasih, pulihkan kesehatan Bu Rosalin, Pak Bruri juga untuk Ibu Sandra, pulihkan dia, dan kami percaya dia Tuhan Yesus dikasihi Tuhan dan Tuhan sembuhkan dia secara
Makasih berkati semua anak mantu cucu yang ada di Jerman di dalam nama Yesus. Rencana datang ke Indonesia kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mudahkan, Tuhan lancarkan semua urusan-urusan yang belum terselesaikan, semua selesai satu persatu dalam nama Yesus. Kami doakan ya Tuhan di dalam nama Yesus saat ini rencana pernikahan dari Ibu Shirley tahun depan semua akan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Untuk Ibu Weli Hukubun, Tuhan beri engkau kekuatan, kemenangan, kesehatan, kakimu tidak lagi bengkak dalam nama Yesus. Kembali kempes seperti semula, sehingga engkau bisa melangkah, berjalan, melayani Tuhan, mencari jiwa bagi kerajaan Allah, dalam persekutuan dengan Tuhanmu, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan sembuhkan juga cucu Arsenio, Tuhan juga sembuhkan Tuhan Pak Wahyu Kebun, juga Ibu Sinta dalam proyek yang mereka kerjakan, juga untuk masuk ke anggota Dewan, Tuhan atur semua dengan baik. Dalam nama Yesus, sembuhkan juga Ibu Erna Hukubun, juga untuk Tuhan Pak Stephen De Vretes, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus. Untuk adik Gasa, Tuhan beri engkau kekuatan kemenangan dalam nama Yesus. Bersama kedua orang tuamu, Tuhan berikan perlindungan, kesehatan, kasih-Mu. Kasih Tuhan memulihkan hatimu, hati kedua orang tuamu juga dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan orang-orang yang ada bersama Gasa, baik Bolea juga Michael, kami doakan supaya Tuhan tolong mereka, berikan kekuatan, kemenangan, damai, sejahtera, sukacita, mengalir masa depan penuh harapan. Tuhan cukupi segala kebutuhannya di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Sian Liang dalam nama Yesus, Tuhan tambahkan kekuatan, kesehatan, panjang umur bagimu. Tuhan tambahkan engkau damai, sejahtera, sukacita. Tuhan tambahkan hati yang mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa yang terhilang dalam nama Yesus. Tuhan menolong engkau, Bu Sian Liang. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan. Tuhan sudah dengar doamu, tetap setia, layani Tuhan, bahkan Tuhan pulihkan kesehatanmu saat ini juga. Dalam nama Yesus untuk Pak Tirto dan Ibu Norma kami doakan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dalam nama Yesus. Rencana-rencana ke depan, Tuhan yang atur semuanya. Tuhan akan membukakan jalan, membukakan pintu-pintu mujizat, pintu berkat, pintu rezeki. Tuhan akan tambahkan dalam kehidupanmu. Asal saja engkau ingat pesan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan berjanji semua akan ditambahkan kepadamu. Berikan hatimu tetap percaya bahwa mujizat masih ada dan mujizat itu akan nyata dalam kehidupanmu. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau pikirkan, Tuhan sudah sediakan bagimu. Jangan takut, jangan khawatir, percaya saja bersama Tuhan semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup, kebaikan dalam kehidupanmu. Tuhan berkati Pak Tirto bersama Bu Norma, kami percaya apa yang mereka doakan, apa yang mereka gumuli, Tuhan sudah dengar dan Tuhan sudah kerjakan itu dalam nama Yesus. Untuk Pak Frans Angki di Kota Bekasi, Tuhan beri engkau kekuatan, kesehatan, panjang umur bersama dengan istri dan anak-anakmu, cucumu. Tuhan pulihkan segala sesuatu, Tuhan cukupi segala sesuatu dalam nama Yesus. Apa yang sudah menjadi hak, menjadi milikmu, dalam nama Yesus Tuhan akan kembalikan itu dalam nama Yesus. Percaya akan ada terobosan-terobosan dalam kehidupanmu, dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Bahkan Tuhan akan membuat pelipat gandaan, dari yang kecil menjadi besar, dari yang kurang menjadi melimpah, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Tuhan pembuat keajaiban, tetap percaya bahwa dia masih lakukan mujizat sampai hari ini. Dia beri engkau pertolongan demi pertolongan di dalam nama Yesus. Berkati Pak Frans Angki bersama dengan istrinya Ibu Selvi, Tuhan pulihkan kesehatannya, bagian pencernaannya, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Untuk cucu ya Tuhan Yesus, menantunya kami doakan supaya Tuhan sembuhkan dalam nama anak Idos, Tuhan pulihkan kesehatannya dalam nama Yesus. Tuhan tolong Ami bersama dengan suami yang ada di Malaysia, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Ini doa kami kepadamu, anak-anaknya yang sedang berlayar, yang juga dalam bekerja, Tuhan sertai, beri mereka masa depan penuh harapan, keuangan yang diberkati Tuhan, supaya mereka hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat, dan kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Untuk Ibu Marta, Tuhan mengasihi engkau, Bu Marta, Tuhan pulihkan kesehatanmu. Kalau orang lain ditolong Tuhan, engkau juga ditolong Tuhan. Tetap setia Ibu, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan hiburkan hatimu, Tuhan pulihkan kasih-Mu kepada Tuhan, kasih-Mu kepada anak, kepada cucumu, semua dipulihkan Tuhan. Berkati Ibu Marta, berkati semua yang hadir malam ini juga. Ibu Elis, ya Ata, ya Tuhan, kami doakan dia, berikan dia kekuatan, kesehatan, panjang umur. Tuhan pulihkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Rencana rumah yang akan dijual, Tuhan tolong, supaya rumah itu bisa terjual dengan harga yang memuaskan. Dan rencana akan pindah ke Makassar, Tuhan tolong semuanya, Tuhan atur dengan baik. Dalam nama Yesus, percaya Tuhan mendengar doa kami di hari ini. Tuhan sembuhkan Pak Darmawan Lim, ya Tuhan. Sembuhkan keuangannya, ekonominya,
suaminya, bisnis karirnya. Sembuhkan rencana pernikahan tahun depan bersama Ibu Hana Nova. Tuhan sertai mereka dalam nama Yesus. Kami serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Bulan Desember mereka akan menikah tanggal 2. Tuhan atur semuanya dengan baik. Terima kasih, kami doakan kesehatan Bu Linda Effendi dan pulihkan dia, kesehatan juga Cinyo yang ada di Nganjuk. Tuhan sembuhkan dia dalam nama Yesus. Untuk juga Male, Tante Ibu Indriani, sembuhkan dia juga, maminya yang ada di Lasem, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau mendengar doa kami di malam hari ini. Terima kasih, berkati kebaktian malam ini. Semua yang datang sudah mengikuti kebaktian, yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat terkasih, baik itu koordinator Bu Indriani, host yang menaikkan doa profetik Pak Tirto, juga yang menyampaikan pengumuman Bu Eli Hukumun, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Berkati kebaktian besok pagi, Pak Yanto dan tim yang akan melayani, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati dalam nama Yesus. Semua anak-anakmu yang datang melayani Tuhan, aku percaya jeripaya mereka tidak sia-sia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurahlah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise the Lord. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tirto. Luar biasa ya. Mana Bu Normanya? Untuk doanya, pelayanannya Tuhan berkati Bu Henry. Oke, salam buat Bu Norma ya, Pak Tirto. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak Tirto, semangat. Pak Fransaki, Gasan, Bu Sian-Lian. Oke, Bu Elis Atta, Tuhan berkati Bu Elis Atta ya. Shalom. Ya, shalom. Amin. Semangat teman-teman semua. Tuhan memberkati. Bu Elis Atta tadi sudah didoakan ya. Semangat semuanya teman-teman. Pak Fransaki, Bu Marta. Ya, makasih Pak Pendeta. Sama-sama Bu Elis. Iya, baru menyala lampu. Oh, iya. Tadi sudah didoakan. Tuhan kasih kekuatan buat Ibu ya. Salam buat semua di sana Bu. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi teman-teman besok pagi di link yang sama. God bless you all. Bye-bye. Pak Fransaki, salam buat Ibu ya. Bu Rosalin, salam buat Pak Brode. Selamat siang waktu Jerman. Ya. Tuhan berkati Bu Sian-Liang. Tuhan berkati ya. Salam buat semua di rumah. Amin. Haleluya. Thank you, Pak. Oke. Ya, sama-sama Bu Indriani. Makasih Bu.